Santapan Harian Jumat 12 November 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Berfirmanlah ya Yesus, kami serahkan hidup kami seluruhnya. Berfirmanlah ya Yesus, sekarang kami milik-Mu. Berfirmanlah ya Yesus, berfirmanlah, kehendak-Mu ingin kami mengerti. Kami mohon, berfirmanlah ya Yesus bagi kami saat ini. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. 1 Timotius 1 ayat 18-20. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Sahabat Santapan Harian, seorang anak biasanya diajar untuk mendengarkan kata hatinya. Misalnya, ketika hendak menyontek sewaktu ujian, jantungnya berdebar-debar dan ia berkeringat dingin. Dikatakan sebenarnya hatinya sedang berbicara, memberitahu bahwa hal yang akan dilakukannya adalah sesuatu yang salah. Memang benar Tuhan memakai hati manusia untuk berbicara kepada umatnya. Rasul Paulus berbicara mengenai hati nurani yang murni dalam diri Timotius. Ketika kata hati tidak dicemari oleh hal-hal buruk atau keinginan-keinginan yang menyimpang, dia tetap berjuang menurut jalan Tuhan. Hati nurani yang murni memelihara kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Hati nurani itu juga yang akan menjadi penjaga supaya kita tidak beralih ke jalan yang salah. Karena itu, selama hati nuraninya murni, Timotius dipercaya untuk melakukan tugas dari Rasul Paulus untuk menjadi pengajar jemaat. Selain itu, Timotius juga mendapat kesempatan untuk membagikan kemurnian hati nuraninya kepada orang lain. Bukan Timotius sendiri yang menunjuk dirinya menjadi pengemban tugas, tetapi Rasul Paulus yang melihat kemurnian hatinya sehingga mengutusnya. Timotius pun bersedia menerima tugas itu dan memperjuangkannya. Kita sebenarnya berada pada posisi yang sama. Hati kita pun berkata-kata kepada kita. Tuhan mau menggunakan hati kita untuk berbicara kepada kita. Kalaupun hati nurani kita pernah tidak murni atau saat ini sedang tidak murni karena berbagai keinginan dan kebiasaan dosa, Tuhan
akan menolong kita untuk membersihkan dan memurnikannya kembali, asalkan kita bersedia. Dengan hati nurani yang dimurnikan, kita akan menerima tugas pengutusan dari Tuhan. Dengan iman yang murni, kita akan turut dalam pekerjaan Tuhan. Apakah pekerjaan itu berat? Ya. Apakah pekerjaan itu berisiko? Tentu. Namun, kalau kita berkesempatan menerima tugas dalam pekerjaan Tuhan, sambutlah dengan penuh kesediaan dan perjuangkan dengan hati yang murni. Mari kita merelakan hati kita dimurnikan oleh Tuhan, sehingga dalam pelayanan iman kita tidak akan kandas dan pekerjaan yang kita lakukan adalah seturut kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau memilih kami menjadi hamba-Mu. Segenap hidup kami serahkan untuk kemuliaan-Mu. Walau hati dan tubuh kami lebam, kami mau setia sampai akhir dan melayani Engkau seumur hidup kami. Inilah tekad kami. Di dalam cinta-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.